Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Di sore hari ini tepat pukul jam 4 lebih 10 menit kita berada di Desa Jatisari, Kecamatan Jakenan, masih di Kabupaten Pati. Di mana di sini di area makam keramat kita dihimbau dilarang memakai pakaian atau baju berwarna hijau. Yang dimana di sini diceritakan tempat area ini, area persawahan, dulunya itu ada perkampungan teman-teman, dan dimana di sini adalah namanya dahulunya adalah Dusun Singkit yang berpenghuni, dan sekarang sudah tidak ada lagi atau berpindah. Dari beberapa informasi yang kita rangkum, dahulunya di area sekitaran persawahan ini terdapat ada perkampungan, yakni kurang lebih adalah 10 keluarga. Berpindahnya keluarga tersebut dikarenakan dahulunya terjadi atau adanya wabah penyakit, kalau istilah Jawa itu dinamakan pagebluk, yang dimana disebutkan pula pada masa era penjajahan, dan ada pula yang menyebutkan pagebluk itu wabah penyakit karena mungkin areanya terlalu wingit atau angker. Jadi kita masih belum tahu. Dan teman-teman, di sini kita tunjukkan di area ini, tepat di depan kita ada makam keramat, yakni di tengah adalah Mbah Syekh Syarifuddin dan sebelah kiri adalah Eyang Raden Ayu Harjuminten binti Eyang Sepuh Pangeran Diponegoro, dan di sebelah kanan adalah Mbah Masirun, yakni putra dari Mbah Syekh Syarifuddin. Nantinya kita akan tunjukkan di mana sudah tertera di pendopo untuk lebih jelas atau lebih detailnya. Dan kali ini kita akan menyusuri atau melihat area sekitar di mana jejak-jejak peninggalan atau terdapat ada beberapa makam terbilang di sini adalah keramat teman-teman. Jadi seyogyanya kita kalau semisal ke sini sudah dihimbau tidak atau jangan memakai pakaian hijau, dan ada yang menjemputkan pula kalau semisal kita ke sini jangan sampai kesorean. Teman-teman, di sini di tengah area pendopo sudah tertera dengan jelas, yakni silsilah Mbah Syekh Syarifuddin, dimana kalau kita runtut dari ke atas, beliau adalah terah atau keturunan dari Mbah Syekh Jangkung atau Mbah Saridin. Dan Mbah Syekh Syarifuddin yakni di sini mempunyai putra, yakni Mbah Masirun atau Raden Mas Sayidun, yang dimana Mbah Masirun adalah suami dari Eyang Raden Ayu Harjuminten binti Eyang Sepuh Pangeran Diponegoro. Dan teman-teman, di sini kita perlihatkan pula di tengah atau area pendopo terdapat ada gong, jadi alat musik yakni gamelan tradisional Jawa, yang dimana area sekitar makam keramat di sini itu benar-benar beda teman-teman. Jadi meskipun di sore hari bersama teman-teman, di sini pun di area tepat di depan ataupun di area samping itu terdapat ada beberapa makam keramat yang lainnya. Jadi dimungkinkan apakah makam-makam yang di sini itu para punggawa atau para prajuritnya Eyang Raden Ayu Harjuminten ataukah pengikut Mbah Syekh Syarifuddin. Jadi kita masih belum tahu atau belum yakin karena minimnya informasi yang kita dapatkan. Jadi mungkin apabila teman-teman dan sobat petualang lebih tahu, mungkin bisa berbagi dengan kita di kolom komentar. Dan di mana di sini itu diceritakan, jadi ada orang yang ingin berziarah ke sini itu sendirian teman-teman. Jadi beliau itu tersesat di sini. Dan ini adalah cerita asli yang dituturkan oleh teman kita. Jadi seyogyanya teman-teman kalau semisal berkunjung atau berziarah ke makam-makam keramat, kalau semisal ada himbauan tertentu, jadi kita harus menuruti karena ini berkaitan dengan babagan adab atau tata krama di suatu tempat atau wilayah tersendiri khususnya.
Jadi, beberapa informasi yang kita dapatkan dan kita kumpulkan, kalau semisal nanti ada yang keliru atau yang salah, mungkin teman-teman bisa membenarkan kalau semisal lebih tahu atau lebih detail. Karena saat pas kita kesini itu kesorean, jadi sebenarnya kita ingin tanya ke warga sekitar atau warga setempat. Namun informasi yang kita dapatkan, sejarah asal-usul makam beliau Mbah Syarifuddin, kalau kita runtut ke atas itu dari Mbah Syekh Jangkung, turun lagi ke Raden Momok, dan turun lagi Mbah Jalaluddin, terus Mbah Nasrullah, terus Mbah Amiruddin, turun lagi ke Mbah Said Alim dan Mbah Komaruddin, lalu turun lagi yakni Mbah Syarifuddin, dan beliau mempunyai putra yakni Raden Mas Sayidun atau Mbah Masirun, yang tidak lain adalah makam sesepuhnya Dusun Karangjati, yakni Desa Jatisari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Lalu untuk Eyang Raden Ayu Harjuminten, kalau kita runtut ke atas, yakni adalah Eyang Raden Ayu Harjuminten binti Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro bin Sri Sultan Hamengkubuwono III. Jadi susunannya seperti itu teman-teman, urut-urutannya, yang dimana beliau Eyang Raden Ayu Harjuminten, ibundanya adalah Eyang Raden Ayu Retno Kumolo. Dan di sini teman-teman kita akan perlihatkan yakni ada gendeng. Kalau istilah Jawa itu tengahannya rumah rimasan atau rumah joglo. Di sini terdapat ada beberapa, yakni sekitaran kalau tidak salah sekitar 10 atau 12-an. Di sini dengan dinamai yakni gendeng atap di tengahan itu. Teman-teman bisa melihatnya dari segi sisi corak ataupun ukirannya pada waktu zaman dahulu. Kalau semisal teman-teman dan sobat petualang melihat rumah rimasan atau rumah joglo dengan tengahannya, jadi coraknya itu mungkin berbeda-beda. Jadi ada yang membentuk seperti ini dan juga ada yang membentuk yang lainnya. Jadi tergantung dari rumahnya sendiri ataupun dari pemilik rumah pada waktu zaman dulu. Biasanya dapat kita jumpai di Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Dan di sini dihimbau bagi teman-teman dan sobat petualang, kalau semisal kesini seyogyanya itu jangan sampai lebih dari kesorean atau hampir maghrib, dan juga tidak diperkenankan untuk memakai pakaian hijau. Dan satu lagi, kalau semisal teman-teman berziarah ke sini di makam keramat, teman-teman hendaknya membawa partner atau teman yang lebih, mungkin 2 atau 3 orang. Jadi di sini kita perlihatkan suasananya. Jadi di sebelah area makam keramat di sini terdapat ada pohon-pohon jati dan juga dikelilingi dengan pohon bambu, yang dimana area luasnya sekitaran mungkin kalau tidak salah 2 atau 3 hektar. Mungkin dari teman-teman terbesit di pikiran dan bertanya-tanya kenapa Eyang Raden Ayu Harjuminten bisa sampai di sini atau di bumi Pati. Jadi dahulunya itu ada perang teman-teman, yakni di mana beliau Eyang Raden Ayu Harjuminten bersama para punggawa atau prajurit atau bisa disebut dengan laskar, yakni melawan bangsa penjajah. Dan juga diceritakan bahwa beliau Mbah Syekh Syarifuddin itu mengenal dekat dengan keluarga Eyang Raden Ayu Harjuminten. Jadi kalau semisal ada penuturan dari kita atau penyampaian yang keliru, mungkin bisa dibetulkan. Dan di mana di sini untuk cerita tersendiri atau dusun Singget, yang dimana dahulunya ada warganya atau ada penduduknya terus pindah. Jadi ada yang menyebutkan pula bahwa dahulunya di sini itu terjadi ada wabah penyakit atau mungkin diganggu oleh para bangsa penjajah. Jadi harus pindah. Jadi kita tidak tahu secara pasti. Apabila mungkin teman-teman lebih tahu atau detail, bisa berbagi dengan kita di kolom komentar. Yang dimana dahulunya di sini itu terdapat
yakni namanya adalah Dusun Singgit teman-teman. Dan sekarang bisa dilihat sendiri sudah tidak ada penduduknya atau berpindah, dan itu pun waktunya sudah mungkin sekitaran kurang lebih 100 tahun lebih, atau sekitaran 1 sampai hampir 2 abad. Jadi seperti itu apa yang kita dapatkan informasi. Jadi kalau semisal salah atau keliru, teman-teman bisa membenarkan. Di depan area makam di sini terdapat ada pendopo. Jadi teman-teman kalau semisal ingin menunaikan ibadah sholat asar atau duhur, jadi di sini teman-teman bisa beribadah, dan juga ada tempat wudhunya di pinggir atau di sebelah pintu masuk. Dan di sini itu terdapat ada pohon teman-teman, sekitaran ada banyak, kurang lebih antara 3 atau 4-an. Dan di sini kita perlihatkan sekali lagi, jadi suasana dan area sekitaran makam Mbah Syekh Syarifuddin dan juga Eyang Raden Ayu Harjuminten dan juga Raden Mas Mbah Saidun. Dan di depan sana kalau tidak salah teman kita menyebutkan yakni adalah tanaman serut teman-teman. Dan di sini karena waktunya sudah mendekati malam atau menginjak mau maghrib, jadi kita putuskan untuk di sini dulu sampai malam. Dan sekian dulu apa yang dapat kita sampaikan petualangan kali ini. Jika ada penyampaian yang keliru atau yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Semoga video ini bermanfaat, dan tunggu petualangan kami di tempat-tempat yang menarik lainnya.